Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Disclaimer ya teman-teman, video ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak, bisa juga energinya vice versa. Jadi buat teman-teman, selamat bergabung, jangan lupa subscribe ya. Dan karena ini adalah energi kolektif, energi banyak orang, bisa cocok sama kamu, bisa juga enggak. Nah, tema readingan hari ini adalah tentang perasaan orang yang saat ini sudah menyakiti kamu, ya. Seperti apa sih perasaan dia sama kamu, ya? Kita lihat. Dan jangan lupa subscribe teman-teman semuanya agar channel ini terus berkembang. Terima kasih banyak dan selamat menyaksikan. Oke. Ada Knight of Cups, Three of Cups, Nine of Wands, Seven of Pentacle, ada The Lover, ya, The Lovers. Ada Eight of Wands dan satu lagi ada Two of Cups. Wow. Orang yang sudah menyakiti kamu, bagaimana perasaannya? Orang ini tuh berarti bisa jadi orang yang sayang sama kamu ya, mantan atau teman, tapi dia punya hubungan yang sangat 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 dekat sama kamu, sangat lama hubungannya juga. Mungkin juga ada sering marahan, sering baikan. Kalau pacaran nih putus nyambung gitu ya. Itu yang aku lihat di sini. Tetapi di sini ada sebuah informasi, jika teman-teman di sini pacaran gitu ya, orang yang menyakiti kamu saat ini bagaimana sih perasaannya sama kamu? Oke, kita bahas ya. Ada Knight of Cups. Nih ya teman-teman, sebetulnya dia tuh sayang sama kamu gitu, masih ingin gitu ya ngejalanin hubungan sama kamu. Jadi orang yang menyakiti kamu itu perasaan di dalam batinnya ini masih sangat ingin dekat dengan kamu. Tetapi ada sesuatu yang membuat hubungan di antara kalian atau dia ke kamu ini berjarak karena sesuatu yang mungkin teman-teman saat ini ngejalanin hubungan yang terlarang atau cinta segitiga. Hal tersebut juga membatasi pergerakan dan perjalanan di hubungan kalian ke depan. Di sini aku ngeliat dia sayang gitu loh. Ini di dalam batinnya ya. Jadi ada keinginan tuh maju, nanti dia berhenti lagi, ada pemikiran lagi, nanti akan terjadi kesulitan lagi, akan terjadi gengsi yang besar lagi di dia. Jadi setiap kali dia sudah dibantu sama kamu gitu ya. Misal nih, kamu banyak membantu dia. Karena di sini aku lihat ada kayak perasaan dia ini kayak gengsi gitu loh. Sebenarnya masih kepingin, cuman mungkin karena di sini kamu paling banyak berjuang gitu, akhirnya dia kayak punya perasaan malu atau kekuatannya ini nggak ada gitu ya. Karena tensin lah dia akan kembali ke kamu, tapi dia masih belum bisa membawa apa-apa, cuman perasaan doang gitu loh. Jadi kalaupun dia pingin kembali baik ke kamu, dia kepingin ngasih sesuatu lah sebagai pembuka atau pemutus rasa malunya itu sama kamu ya. Di sini ada Three of Cups, jadi hubungan ini bisa dibilang kalian berteman gitu ya. Jadi kamu mungkin nih ada di fase berteman atau sedang pacaran. Ya, sedang deket lah. Tapi udah jalannya udah jauh, udah lama gitu. Dan di sini ya, hubungan ini sebetulnya dia masih loh kepingin bergembira ya, terus juga bahagia, dan itu dia bisa ngerasain, bisa dia dapetin ya, momen itu hanya dengan diri kamu. Ya, itu yang membuat dia di sini tuh ingin kembali ke kamu, orang nyakitin kamu ini ya. Karena dia tuh susah banget dapetin senengnya, bahagianya ya. Kalau bisa dibilang gini, mungkin kamu kenapa dia masih kepingin ngejalanin hubungan sama kamu, bisa jadi di sini kamu banyak memberi ya.
banyak memberi maaf, perlindungan, entah juga bisa dibilang dalam hal keuangan, kamu banyak membantu, ataupun juga kamu banyak menyelesaikan masalah-masalah pribadinya dia gitu ya, tempat curhatnya dia, ataupun juga kalau di dalam pacaran mungkin ya karena ketulusan kamu itu sama dia terasa, dia tahu gitu loh kamu tulus, makanya di sini dia juga gengsi karena dia harus punya imbal balik kan supaya untuk memupus rasa gengsinya ini karena sudah banyak mungkin ngerepotin kamu ataupun di sini kayak banyak ya intinya kamu ngedukung perjalanan hidup pribadinya dia gitu ya. Kalau di dalam pertemanan gimana nih Mas Mada? Ini kan kalau dia ini perempuan ataupun dia ini adalah laki-laki ya, sebetulnya dia senang berteman dengan kamu. Dia senang sekali ya bisa punya teman sebaik kamu. Dalam keadaan susah kamu selalu ada, tempat dia curhat ya, tempat dia sharing juga tentang masalah yang mungkin dia tidak pernah menemukan solusi kalau tidak dengan kamu, mungkin dia malu ya terhadap orang lain karena mungkin dia merasa mempublish dirinya ini mungkin orang yang sangat apa ya kayak ngejaga image gitu ya. Kalau sama kamu dia mampu menceritakan kekurangan dia, kesusahannya dia, makanya dia selalu bergantung ataupun juga membutuhkan kamu terus gitu. Kalau berteman dia kayak sekarang mungkin nyakitin kamu tuh sekarang dia susah, terus pengen seneng-seneng susah karena ternyata kamu adalah orang yang populer ataupun juga mungkin orang yang punya kemampuan lebih lah di materi ataupun juga di lingkungan kamu tuh diterima di masyarakat ataupun kalau kemana aja kamu punya kekuatan percaya dirinya besar gitu sehingga kalau membawa teman-teman yang deket sama kamu tuh juga nggak ngerasa malu ya nggak ngerasa ya apa ya kayak enak aja diajak bertemannya enak aja diajak kemana-mana gitu ya sharing apapun juga asik gitu dan orang-orang gitu memandangnya selalu hormat sama kamu ya selalu ngehargain sama kamu meskipun mungkin kamu hanya berteman dengan dia gitu tapi orang-orang di luaran sana banyak yang baik sama kamu dan itu yang membuat dia tuh agak kenaikin gitu loh derajatnya ya makanya dia kepingin kembali ngejalin hubungan sama kamu kayaknya dari setiap perjalanan dia dengan beberapa temannya yang paling enak tuh sama kamu gitu ya kamu selalu bisa memberikan apa sih yang mahal gitu ya benda-benda ataupun barang-barang yang mungkin kuno ataupun juga kelasnya yang mungkin sayang ya buat dibeli kan karena dia mungkin sangat apa ya kayak kekurangan lah dalam hal kemampuan dia mendapatkan sesuatu ya tapi selalu ada kamu yang membantu ataupun sering rajin ngasih gitu ya karena kamu seneng kalau ngeliat orang lain seneng ya dan di situ dia ngerasain lah gitu kayak kecipratan gitu rezeki kalau deket sama kamu makanya teman kamu ini ingin kembali sama kamu tapi kalau dia adalah pacar kamu maka dia pun merasakan hal demikian ya. Lalu ada Nine of Wands, perasaannya kepingin kembali. Duh, dia nggak bisa nih. Dia udah nyakitin kamu, ya, udah membuat kamu menderita lah intinya seperti itu ya. Entah menderita di sini mungkin kamu tersinggung dengan ucapannya, dengan perbuatannya dia, ataupun entah kenapa dia tiba-tiba ngejauhin kamu gitu ya. Itu yang bikin kamu penasaran nih orang sebetulnya kenapa sih, ada masalah apa sih? Kayak kamu tuh punya kalau bertemanan ya, kamu tuh punya, energi, bisa ngerasain energi dia tuh kayak nggak baik ke kamu. Entah ada perasaan iri, ada perasaan sesuatu yang kepingin dia miliki, yang kamu punya gitu. Kalau ini pacaran, ya, aku lihat ya, dia di sini bertahan loh dengan, apa ya, dengan keinginan kembali ngejalanin hubungan sama kamu. Gitu loh. Dia udah mengikhlaskan, artinya gini loh, "Ah, sudahlah ya, ini nggak bisa diterusin karena ini adalah cinta segitiga," gitu ya. Jadi nggak akan bisa beres gitu. Dia paham itu, di sini ada Nine of Wands, dia nggak bisa jalan, mungkin di depan banyak hambatan yang akan dia jalani gitu, termasuk dia juga tidak bisa melewati apa yang ada di belakangnya dia. Jadi hubungan kamu itu di depan, dia punya hubungan lagi sebelum sama kamu. Nah, itu dia tidak bisa melewati yang belakang itu.
Ya, dia harus di sana menjaga itu, dan itu yang membuat dia bingung. Dia kepingin sama kamu, tetapi yang di belakang dia, dia tidak bisa tinggalkan. Itu yang membuat dia tidak bisa kembali, ataupun juga mungkin dalam waktu dekat ini terus terang gitu ya untuk keputusannya seperti apa, tapi hal tersebut mungkin sudah menyakiti kamu ya, karena mungkin ucapan yang dia pernah katakan sama kamu tidak sesuai. Jadi dia sendiri yang mencari, menawarkan cinta, yang mengejar kamu ya. Pada akhirnya dia sendiri yang sudah membuat kamu jadi bertahan dalam keadaan tidak nyaman gitu ya, bertahan dalam keadaan kebingungan, tidak ada informasi, nggak ada sama sekali gitu ya beritanya. Dia nggak memutuskan gitu, tapi dia pergi lama. Nah, ini yang terjadi. Kalau dia temanmu ya dia pergi karena ya merasa apa ya, kayak kamu hebat, cemburu lah gitu ya. Kalau dia adalah temanmu, dia ngerasa sering ngerepotin kamu, makanya dia jaga jarak. Ya ada perasaan nggak enak gitu sama kamu kalau berteman ya, karena sering dikasih, sering dibagi, dan dia belum pernah memberi, dan nggak pernah punya kekuatan untuk bisa apa ya, kayak dia punya rezeki pengen beliin kamu coklat aja. Gitu loh anehnya, itu dia nggak terpikir sama dia, dia pengen memberi sesuatu kepada kamu di sini. Ya karena kamu sudah banyak bantu, sudah banyak baik sama dia, tapi sayangnya dia sendiri di sini sedang menunggu keberuntungan berpihak pada dia. Itu yang membuat dia ini mau ke kamu nunggu dulu nih, gitu. Jadi, kalau sekarang kamu temenan gitu ya, ini temen kamu, entah temen kerja ataupun juga mungkin temen nongkrong ya, circle kamu atau tempat-tempat kamu biasa ya, dari kecil mungkin berteman sama dia gitu ya, atau masa kerja deket lagi sama deket lah, punya banyak teman. Nah, orang ini kenapa menghindar dari kamu, mungkin dia ngerasa dalam pertemanan itu dia paling banyak kekurangan, tapi paling banyak ditutupi oleh kamu. Jadi dia ada ngerasa malu gitu sama yang lainnya. Mungkin ada yang bicara ke dia gitu ya, tentang, kamu ngasih dong sama dia, udah banyak ngasih loh." Orang itu yang orang kamu mungkin nggak banyak minta atau nggak ngomongin, tapi teman-teman yang di sekitar kamu kan ngasih ini apa, nasehat sama orang yang ini, yang udah sering kamu bahagiain ya, dibilangin apa-apa gitu, jangan keenakan gitu ya, apa-apa maunya dikasih gitu ya. Jadi saatnya kamu mungkin ya kamu sebisa mungkin lah kasih apa kek gitu, jangan mau nempel, dikasih terus, atau mungkin dibantu mulu tapi lupa gitu sama kamu ya. Terus dia bisa bahagia sama yang lain tapi ke kamu suka ngelupain. Jadi kamu mungkin nggak tahu kenapa nih tiba-tiba dia ngehindar, ngejaga jarak. Nah, ya itu teman-temannya ada yang ngasih tahu. Ya, sebenarnya bukan buat memecah belah kalian, tapi memang sudah keterlaluan orang ini. Kalau di pacaran pun juga seperti itu, ya. Dia di sini kepingin loh menunggu momen yang tepat gitu ya. Dia kepingin nanti ngobrol ya, komunikasi kembali itu ada, aku lihatnya di sini ya, nggak terlalu lama sih tahun ini, pertengahan tahun atau mungkin belum nyampe bulannya Aries lah ya. Dia udah kembali ngehubungin kamu kalau ini kalian saat ini sudah berjarak atau tidak komunikasi ya, sudah hampir 2 bulan, mungkin dalam waktu 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi ya. Ya sebelum Aries lah ya, bulan Aries atau sebelum Aries tuh dia bakal, ya ngehubungin kamu lah ya. Tapi kalau udah lebih dari 1 tahun, hmm, butuh keajaiban. Kita lihat nanti ada kartu keajaibannya nggak kalau kamu dan dia masih bisa kembali ngejalanin hubungan atau sekedar komunikasi dengan orang yang sudah nyakitin kamu. Oke, tapi di sini alasannya bukan karena kamu ingin kembali, tapi kita lihat perasaan orang yang saat ini sudah menyakiti kamu. Ya, sayang di sini. Sayang banget sama kamu. Ya dia ngerasa emang nggak akan dapet orang seperti kamu, ya nggak akan dia temui lagi orang yang sebaik kamu, gitu. Jadi dia sering teringat nih di masa kalian bersama. Seperti apa sih kamu ya mengeluarkan banyak hal untuk dia gitu. Jadi dia tuh mencari-cari atau menunggu-nunggu ada lagi teman kayak kamu itu dia nggak dapet gitu ya.
akhirnya dia malah kepikiran kamu lagi. Susah ya nyari orang setulus kamu dan gak ada yang sebaik kamu. Di antara kamu sama dia sekarang berjarak. Mungkin kalau di dalam pacaran kamu sama dia memang berjarak karena ada pasangan, ya, ada pasangan yang membuat hubungan kalian ini seakan jauh padahal mungkin mudah ya buat ketemuannya. Tapi mungkin juga kalau LDR agak jauh ya karena mungkin modal ngeluarin uang ya buat buat beli hadiah, buat beli makannya, buat beli minumnya gitu ya. Jadi dia eh, kamu atau dia mungkin sudah mungkin kamu sudah keberatan ya, tapi kalau dia ingin membalas sih kalau aku lihat gitu ya, ingin membalas apa yang sudah kamu beri ke dia. Ada rasa rindu di sini, pingin ketemu, pingin bicara banyak hal tentang perjalanannya dia selama kalian tidak komunikasi gitu. Kalau pertemanan gimana? Ya paling dia pengen gombal gitu, wah kamu pokoknya aku pindah kerja, aku pindah rumah, ya aku ngehindar sengaja karena mungkin ya udah lama lah aku udah banyak ngebantu, maksudnya dibantu, jadi mungkin dia ngerasa cukup lah gitu ya pertemanannya, jangan terlalu deket gitu, takut ada sesuatu nanti yang akan membuat hubungannya jadi pecah gitu kan, ada yang seperti itu ya, karena di sini aku rasa seperti itu. Jadi untuk menjaga hubungan tetap baik itu dia menjaga jarak, atau ini adalah hubungan lawan jenis, bisa pertemanan lawan jenis ya, atau persahabatan yang udah sangat erat banget, tapi karena di sini ada dibumbui perasaan cinta. Jadi kamu mungkin sayang sama orang itu dan teman kamu ternyata juga sayang sama orang itu ya, yang membuat dia pada akhirnya gitu loh ya, harus jaga jarak sama kamu karena kalian punya kesamaan ya, mencintai seseorang yang sama. Ya kalau ini pacaran gitu, orang ini ingin kembali ngejalani hubungan sama kamu karena dia merasa energinya itu cocok sama kamu ya, cocok sama kamu energinya dia itu. Mungkin dia sudah bertemu dengan banyak orang di belakang sebelum kamu, tetapi dengan kamu ini susah banget move on dan ngelupainnya ya, tetapi karena kondisi keuangan finansial ya, dia ini lagi dalam kesusahan atau dia pingin datang kembali ke kamu nanti karena ada minta bantuan gitu dalam finansial. Tapi ya kalau perasaannya sih bener sih teman-teman, emang dia cinta nih, ada the lover sama cups. Mungkin aja di antara kalian ini ada hubungan spiritual juga ya. Kita kita nggak pernah apa ya namanya mengetahui rahasia Tuhan ya. Kenapa dipertemukan dengan orang ketiga, dengan ujian ya. Barangkali di sini ya kamu mungkin nggak sadar gitu, kehidupan kamu yang dulu itu juga mungkin tidak terlalu menggembirakan ya, sehingga kamu bertemu orang ini yang membuat kamu juga lambat laun jadi naik gitu ya ekonominya, terus karirnya ya. Ada hikmahnya juga di sini dalam kamu menjalani hubungan dengan orang ini, justru kamu lebih bertanggung jawab pada diri kamu dan kamu ngerasain lebih bahagia hidupnya. Tetapi memang kendalanya seseorang ini tuh sudah punya pasangan, itu yang membuat kalian di sini mungkin banyak ngerasain sakitnya adalah kamu. Sedangkan di dirinya dia memang dalam keadaan susah dalam hal finansial atau ekonominya. Tapi kalau cinta ya dia sayang sama kamu. Kalian juga LDR sih di sini ya. Jadi kalau mau ketemu juga agak susah, harus ada uang ya kan. Nah, di sini dia sampai detik ini walaupun dia udah nyakitin kamu gitu ya, sebetulnya dia pengen kembali apa ya, kayak meminta minta baikan ataupun juga pengen kembali hubungan ini baik-baik saja, pengen komunikasi lagi lah intinya. Ternyata ya, jauh dari kamu ataupun juga, mungkin pengakuannya dia tanpa kamu dia bisa baik-baik aja, ternyata enggak. Sampai detik ini dia kayak ngasih kode gitu ya, ataupun juga mungkin sering berdoa ya, mengafirmasi keinginannya untuk bisa kembali ngejalanin hubungan sama kamu. Tuh ada kartu The Magic ya, kalau aku bilang sih mungkin terjadi nih
ya kalian kembali komunikasi. Orang yang sudah nyakitin kamu sekarang banyak ngelamun ya. Dia lagi mikir juga ya, banyak kenangan sih di antara kamu sama dia nih, terutama juga soal finansial, kamu banyak ngebantu di sini ya. Aduh, terlalu baik ya tempat, berkeluh kesahnya dia, tempat di mana mungkin mencari perlindungan ya, kamu adalah tempatnya gitu loh. Makanya dia itu bukan, sembarangan menghindar, tapi mungkin karena gengsi dan di sini juga ya dia harus kembali kepada keluarganya ataupun juga ada tanggung jawab yang harus dia jalani gitu ya. Dan dia tidak mau terus-terusan menyusahkan kamu, tapi juga dia tidak bisa melupakan kamu. Bahkan di sini ada kerinduan yang cukup besar ya. Dia kalau sudah selesai nih masalah ekonominya ataupun juga pekerjaannya udah stabil gitu, kalau misalkan dia nggak punya pekerjaan dan dia udah dapat pekerjaan lagi, ya mungkin antara kamu sama dia akan kembali, terkoneksi. Dia mau minta maaf, menyesali atas, kejadian yang sudah membuat hubungan kalian mungkin terjeda atau terputus ya. Tetapi yang terlihat di sini bahwa dia tidak pernah mungkin berhenti untuk berharap dan berdoa ya. Oke, karena rasa sayangnya dia ke kamu cukup besar dan energi magician ini juga mempengaruhi hubungan kamu sama dia. Artinya memang ada energi spiritual di hubungan kalian ya. Walaupun dia sudah menyusahkan kamu ya, banting tulang kayak gimana kamu buat dia dan dia masih seperti orang tidak tahu perasaan kamu, itu sebetulnya enggak, dia tahu banget gitu loh kamu sayang sama dia, bahkan dia juga sayang, lihat ya kartunya, sayang banget sama kamu ya, cuman seperti ini yang ada terjadi di dalam kehidupan dia. Dia sudah punya pasangan, dia juga mikirin kebahagiaan pasangannya, apa yang belum pernah, jadi semenjak deket sama kamu itu justru dia kepada pasangannya juga jadi tambah romantis, tambah banyak ngeliatin gini loh, kekurangan pasangannya tuh apa sih gitu ya. Jadi dia mungkin sayang banget sama kamu, selalu gembira, selalu happy dikasih ini. Nah, ya pada sewaktu-waktu nggak tahu kapan mungkin kamu sama dia akhirnya nggak komunikasi, dia tuh lagi tersadarkan akan pasangannya, akan kewajibannya kepada dia. Itu yang membuat dia kembali ke pasangannya. Mungkin ada nasehat di dalam batinnya ya, melalui dirinya sendiri. Karena di sini ada energi old soul juga ya. Energi yang mungkin juga muncul dari kebijaksanaan, karena perjalanan ini juga banyak diwarnain kesusahan, rasa cinta, perjuangan, pengorbanan, pertahanan ya, jarak yang membuat kalian di sini putus nyambung dan susah menyudahi hubungan ini ya. Ini energi dari kartu mayor arkananya aja ada ya, ada malaikat, ada magic, ada sihir, ada mungkin energi old soul ya, energi masa lalu yang mewarnai hubungan perjalanan kisah kalian, yang mungkin kamu ngerasa pernah kenal dia banget, jadi kamu nggak terlalu lama nih berkenalan langsung. Nah, kamu mungkin di sini kesalahannya ya, yang terburu-buru tersebut yang membuat, bukan terburu-buru tapi memang terjadi apa adanya ya. Jadi bener-bener kayak cepat banget ya. Mungkin pandangan pertama merasa cocok, terus ngerasa kayak seenergi, nggak ada feel yang jelek ya saat ketemu, lanjut hubungan ini, bahkan tuh lihat susah banget buat berhenti gitu ya di dalam hubungan asmara ini. Dan aku melihatnya dia juga sangat kerepotan sih hidupnya soal finansial ya, finansial sih sebetulnya. Jadi dia mikir, dia kepingin banget ya bahagiain tuh keluarganya. Nanti kalau mereka udah tercukupi gitu ya, udah selesai urusannya, terus stabil, dia pengen loh balik lagi ke kamu, kembali ngejalanin hubungan. Jadi kayak dia kepingin punya pasangan di luar gitu, paham ya teman-teman? Jadi itu yang membuat diri dia tuh merasa bahagia di sini ya, bersama dengan kamu hidupnya itu kayak stabil, kesehatannya juga membaik ya. Mungkin pada saat bertemu dengan kamu di awal dulu dia orangnya pemurung ya, mungkin juga orangnya nggak giat ya, nggak banyak apa ya, mungkin banyak diem, membuat kamu jadi tertarik ya, secara auranya mungkin karismatik, membuat kamu ini
semakin lama semakin ingin mendekati dia ya. Entah yang duluan dia, kayaknya sih emang yang duluan dia ya, terus kamu langsung menyambut gitu kan. Nah, ya yang terjadi tuh susah gitu loh. Kamu yang membangkitkan kehidupan baiknya dia, ya banyak proses-proses yang dijalani di dalam hubungan ini membuat dirinya ini semakin lama semakin upgrade gitu ke versi terbaiknya dia gitu ya. Tapi dia emang lebih sedang memfokuskan dirinya untuk menyelesaikan urusan finansial terutama gitu loh. Jadi dia pengen tanggung jawab dia dengan keluarganya terpenuhi, terus ke kamu juga dia masih jalan. Orang yang menyakiti kamu saat ini memang masih terus memikirkan kamu ya, terus memikirkan kamu, dan di sini juga suatu saat nanti dia akan kembali ke kamu. Entah ini dia ingin berterima kasih ataupun juga ingin dekat sama kamu walaupun mungkin dia sudah menikah ya. Tetapi di sini kayak pingin hubungan ini nggak putus gitu. Saat ini hubungan kamu sama dia itu tertunda atau banyak kayak pending gitu loh. Dan itu terjadi karena dia, ya, dianya gitu. Jadi perjalanan ini bisa lancar atau enggak karena dianya. Ya, dianya nggak jelas, dianya banyak susah, banyak masalah. Tapi ya lihat ya teman-teman sendiri, energinya dia sangat sayang sama kamu loh. Bingung ya, sayang udah punya pasangan terus hidupnya kekurangan, gimana ini bisa bahagia ya, seperti apa kayak begini tuh ya. Pada akhirnya dia introspeksi diri ya. Sekarang ini orang ini banyak menyendiri, banyak melamun, mungkin dengan keluarganya juga. Ini dia apa ya, maaf ya kalau memang ada di sini yang sudah berkeluarga, mungkin kamu orang ketiganya atau dia orang ketiga dalam hubungan kamu. Di sini tuh dia mulai kayak apa ya, tidak tenang gitu batinnya ya. Banyak perubahan sih, ibadah juga banyak berubah ya. Kayak banyak introspeksi diri lah teman-teman. Sebetulnya dia tahu loh, dia ngelakuin hal yang jahat sama kamu gitu ya. Dia banyak mungkin minta bantuan sama kamu, tapi setelahnya lihat Tuhan menyiksa dia dengan kesepian hati. Karena dia nggak dapet cinta dari pasangannya, nggak dapat perhatian dari pasangannya, akhirnya dia selalu memilih untuk menyendiri. Tidak ada yang bisa membahagiakan dia kecuali dirinya sendiri. Jadi sekarang seperti itu, nggak ke kamu juga nggak pasangannya. Pasangannya ini kayak sama dia ini emang masih bersama sampai detik ini ya. Tetapi kayak mereka tuh masing-masing gitu loh ya. Masing-masing dapetin uang gitu, masing-masing dapetin nafkahnya. Jadi kayak pasangannya nyari sendiri, dia mungkin nyari sendiri, atau mungkin pasangannya dia adalah sosok seorang mungkin ya di sini karena ini adalah six of wands, aku bisa ngeliat mungkin pasangannya ini punya jabatan tuh sebenarnya ya, ataupun juga mungkin punya nama gitu ya, kerjaannya bagus gitu, dan mungkin dia lebih banyak besar pendapatannya dibandingkan orang yang saat ini pacaran sama kamu gitu ya. Dan ini yang membuat dia di sini mungkin dalam kehidupan rumah tangganya memang kayak terlihat bahagia gitu ya, sejahtera, harmonis, padahal dia kesepian hati gitu, kesepian hati. Dan di sini aku ngelihatnya dia banyak sendiri ya, nggak pernah bercanda gitu, nggak pernah humor sama pasangannya. Makanya kenapa terjadi hubungan dengan kamu gitu guys ya. Dia masih sayang sama kamu. Ini untuk yang pacaran ya. Kalau untuk yang berteman guys, dia sering ngedoain kamu sih. Dia nyesel gitu loh ya, udah ngejauhin kamu. Sekarang dia bingung mau ngejauhin kamu. Tapi dalam waktu dekat ini sih, dia mungkin akan punya ide gitu, minta tolong. Entah ini mungkin dia ada, ya pokoknya dia nanti akan bawa sesuatu ke kamu, cerita gitu. Ini cerita tentang mungkin dia mau apa ya, punya pekerjaan, atau mungkin dia mau nyelesain skripsi, ataupun juga mau ya pertemanan, gimana sih dia datang buat
buat basa-basi agar terjalin hubungan komunikasi lagi, dan itu nanti akan berhasil gitu membuat kalian deket lagi, tetapi nanti pertemanannya itu lebih elegan. Jadi pada saat ada perlu terus dia udah nggak lagi kayak pengen dibantu terus dari kamu gitu. Nanti dia kayak sering banyak perhatian, tapi tetap ya dia sering jaga jarak karena dia nggak mau nih. Hatinya itu udah terlanjur gimana ya, sudah terlanjur nggak enakan sama kamu gitu loh ya. Jadi dia tetap jaga jarak, tapi meskipun begitu dia selalu butuh kamu. Jadi kalau ada apa-apa dia pasti ngedatengin kamu dengan alasan apa deh, keluarganya kek, ada masalah keluarga dia cerita ke kamu, ada masalah pacar dia cerita ke kamu, ada masalah keuangan dia cerita ke kamu, kerjaan dia cerita ke kamu. Tapi ya kamu masih baik sama dia juga ya, masih sering ngobrol kalian. Cuman di sini ya dia tetap jaga jarak gitu karena dia nggak mau ya sekali lagi dia nggak mau dianggap lemah sama kamu, tapi dia juga nggak mau nyakitin kamu, jadi memilih untuk ya biasa-biasa aja sikapnya gitu, the hermit ya. Jadi di tengah-tengah mungkin dia ya dia pakai hati lah, tapi dia juga nggak menggunakan kedekatannya ini untuk mengambil keuntungan lagi. Tapi kalau nih pacaran dia memang banyak introspeksi diri sekarang ya, dan banyak kesepian karena ya dia pasti ada kamu di hatinya, cuman dia tidak bisa bergerak ke kamu karena saat ini dia sudah punya pasangan. Nah bingung jadinya, dia pengen menikah sama kamu tapi dia bingung gimana jalannya, sedangkan dia sama pasangannya belum bisa ngebahagiain tapi dia sudah jatuh cinta ke kamu, dan ini pasti akan melukai pasangannya juga. Makanya kamu disakiti seperti ini tanpa alasan, tanpa ada komunikasi ya. Ternyata dia sedang teringat dengan tanggung jawab dia kepada keluarganya. Kalau dia adalah temanmu, dia mungkin ada yang ngasih tahu di sini temannya ya, atau mungkin juga dia sadar diri kalau dia belum bisa memberikan apa-apa ke kamu, atau memang ada rasa di dalam batin dia untuk menghindar ke kamu karena dia ngerasa nggak enak udah banyak dibantu sama kamu. Jadi dia memilih untuk menjaga jarak agar bisa apa ya, menetralkan energi gengsinya, terus dianggap sering butuh kamu. Jadi dia pengen membersihkan energi itu di pikiran kamu ya supaya kamu kecarian dia gitu nanti. Nanti pada akhirnya yang terjadi adalah dia nanti jadi sosok yang baru yang jauh lebih baik ya. Intinya dia pingin banget melakukan atau membalas semua kebaikan-kebaikan kamu ya. Tapi sekarang dia emang lagi dapet karmanya apa ya, dia banyak berdiam diri, kesepian, dan dia membutuhkan teman, tapi sampai detik ini dia tidak mendapatkan sosok teman yang dia inginkan, dan dia memang sedang berupaya nanti apa ya, memperbaiki dirinya untuk bisa kembali menjalani hubungan sama kamu ya. Tetapi di sini dia kepingin tetap ya kamu kepada dia menghargai, tidak melihat kekurangan ataupun kesalahan yang pernah dia lakukan sama kamu. Jadi dia akan kembali untuk meminta maaf ya, dan ngejalani hubungan lagi sama kamu. Seperti itu guys. Ya, orang yang sudah menyakiti kamu ini masih punya perasaan sayang sama kamu. Kita lihat ya, ini energi tertinggi anjay. Dimiliki oleh jeng 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 jeng. Sagittarius ya. Sagittarius. Cancer. Gemini. Ada Aries, ada Leo, ada Libra, Scorpio, dan ada Virgo. Oke, ini inisialnya K, Y, F, S, L, U, Q. Oke, tunggu sebentar ya guys. M, N, T, O, I, dan A.
Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau kalian suka, jangan lupa klik tombol like-nya, jangan lupa subscribe. Tetap dukung channel aku, semoga terus berkembang. See you, bye-bye.